Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Cynthia dari kelas N dengan NIM 22510303111111053. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang upaya pengembangan agroindustri rotan di Kalimantan Tengah. Sebelum itu, tentunya kita harus tahu apa itu agroindustri. Agroindustri dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan bakunya dengan merancang atau menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Proses yang dilakukan mencakup pengolahan dan pengawetan, penyimpanan, pengembangan, dan distribusi. Agroindustri sendiri mencakup industri pengolahan hasil pertanian atau IPHP, industri peralatan dan mesin pertanian atau IPMP, dan industri jasa sektor pertanian atau IJSP. Agroindustri memiliki beberapa fungsi, yaitu memberikan nilai tambah pada bahan yang diolah, mengubah struktur ekonomi secara nasional, menambah daya saing pada produk agribisnis di Indonesia. Salah satu contoh bahan baku yang dapat diolah yaitu rotan yang ada di Kalimantan Tengah. Rotan adalah salah satu hasil hutan bukan kayu yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya pada sektor kehutanan. Sekitar 85% kebutuhan bahan baku rotan di dunia berasal dari Indonesia. Di sini, sebelum mengolah suatu bahan baku menjadi produk agroindustri, kita harus tahu apa saja keunggulan dari bahan tersebut. Nah, keunggulan dari rotan yang berasal dari Kalimantan Tengah ini adalah: pertama, kerajinan anyaman rotan khas Kalimantan Tengah ini diminati di mancanegara. Yang kedua, Kalimantan Tengah merupakan pemasok bahan baku rotan kedua setelah Sulawesi. Selain keunggulan, juga ada permasalahan yang menghambat produksi rotan di Kalimantan Tengah, seperti adanya peraturan pemerintah tentang pelarangan ekspor rotan mentah. Yang kedua, budidaya dan pengolahan rotan di tingkat petani bersifat tradisional. Dari adanya pelarangan ekspor rotan mentah, terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya seperti menguntungkan industri pengolahan di luar penghasil, mendorong pertumbuhan industri mebel, mengurangi eksplorasi hutan. Sedangkan dampak negatifnya adalah petani kehilangan mata pencaharian, pengusaha daerah gulung tikar, dan juga alih fungsi kebun rotan menjadi lahan perkebunan sawit. Untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan rotan nasional, dapat dilihat dari perkembangan industri rotan seperti: 1. Potensi bahan baku rotan di Indonesia. Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia. Diperkirakan 80% bahan baku rotan di seluruh dunia dihasilkan oleh Indonesia, sisanya dihasilkan oleh negara lain. 2. Kebijakan di bidang perrotanan dan dampaknya terhadap industri rotan nasional. Sebelum tahun 1986, Indonesia merupakan pengekspor bahan baku rotan terbesar di dunia. Sedangkan industri pengolahan rotan nasional pada saat itu belum berkembang. 3. Perkembangan industri pengolahan rotan pada periode tahun 2003 sampai 2006. Pada periode 2003 sampai 2006, kapasitas industri pengolahan rotan nasional hanya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,38% per tahun, atau hanya meningkat dari 545.000 ton per tahun menjadi 551.000 ton per tahun, dan realisasi produksinya menurun dari 381.000 ton pada tahun 2003 menjadi 372.000 ton pada tahun 2006, atau mengalami pertumbuhan sebesar rata-rata 0,79% per tahun. Untuk memajukan agroindustri rotan di Kalimantan Tengah, kita harus melakukan beberapa upaya. Di antaranya seperti mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis rotan, memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek, mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri pengolahan rotan, mendorong budaya inovasi, menumbuh kembangkan dan memperkuat pemajuan sistem inovasi industri nasional dan daerah, penyelarasan dan pengembangan global. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.